Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Target dan kiat tahsin tilawah. Tahsin tilawah artinya memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Seseorang yang sudah mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar dan benar, maka dia disebut mutqin, mahir atau mutqin. Nah, orang yang mahir atau mutqin, maka dia mendapatkan kemuliaan. Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqul lahu ajran. Artinya, orang yang mahir dengan Al-Qur'an, maka ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'annya masih terbata-bata dan merasa kesulitan, maka dia mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Ada 2 yang menjadi target dalam program tahsin. Yang pertama, lancar membaca Al-Qur'an. Yang kedua, kemampuan membaca Al-Qur'an dengan benar. Seseorang yang mampu meningkatkan kuantitas bacaan Al-Qur'an, artinya banyak membaca Al-Qur'an, setiap hari Al-Qur'an dibaca. Punya target dalam 1 bulan bisa khatam 1 kali, maka 1 hari bisa membaca Al-Qur'an 1 juz. Kemampuan membaca Al-Qur'an dengan lancar adalah langkah pertama untuk mencapai mutqin atau sempurna. Selain meningkatkan kuantitas membaca Al-Qur'an, maka kita juga harus banyak mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Misalnya murotal Al-Qur'an, didengarkan di rumah, didengarkan di kantor, didengarkan di perjalanan, di mana saja. Sesering mungkin kita mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Banyak contoh bacaan-bacaan yang baik, yang enak didengar, yang sangat merdu didengar. Maka insya Allah kita akan akrab dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Sering dibaca, sering didengar. Maka itulah cara untuk mencapai kita bisa lancar membaca Al-Qur'an. Lalu yang berikutnya, agar kita mampu membaca Al-Qur'an dengan benar, berguru langsung dengan guru Al-Qur'an, maka kita akan melalui proses talaqi. Talaqi artinya dibimbing langsung oleh guru. Dalam talaqi, seseorang akan mendapatkan pengarahan oleh guru, dibimbing, diarahkan. Bacaan yang salah maka akan dibenarkan langsung oleh guru. Seseorang tidak mungkin fasih membaca Al-Qur'an apabila tidak melalui proses ini, yaitu proses talaqi. Berikutnya, agar kita bisa benar membaca Al-Qur'an, maka kita harus melalui program belajar tajwid Al-Qur'an. Yang pertama, proses kita pengucapan makhrijul huruf. Makhrajnya hamzah, ain itu pada tempat yang berbeda. Sin, shin, shad itu semua dibaca dengan suara yang sama. Karena kita tidak mengetahui secara detail di mana makhrajnya atau tempat keluarnya huruf, sehingga kita mengucapkan huruf itu sama. Berikutnya kita harus mengetahui tentang gunnah, bacaan gunnah. Gunnah artinya dengung. Dengung itu untuk kesempurnaan dengungnya dibaca sampai 3 harokat. Kita baca 3 harokat, ditahan. Innamal mu'minun, nun ditahan selama 3 harokat. Sering pada bacaan gunnah ini kita hanya membaca sekilas. Innalladzina amanu, nunnya tidak ditahan selama 3 harokat. Di sini sering kita mengabaikan bacaan gunnah. Lalu bacaan mad. Mad ini artinya panjang, bacaan yang panjang. Di sini pun sering terjadi kesalahan. Semua mad dibaca 2 harokat. Seharusnya ada yang dibaca 2 harokat atau 2 ketukan, ada yang dibaca 4 harokat, ada yang dibaca 6 harokat. Maka kita harus teliti memperhatikan tanda-tandanya. Lalu berikutnya bacaan gharib. Bacaan gharib artinya bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Maksudnya bacaan bisa dikatakan bacaan yang aneh. Kenapa aneh? Karena kalau dalam kaidah tajwid seharusnya dibaca idgham bi gunnah, masuk dengan dengung.
Namun dalam bacaan ini, bacaan gharib ini ada yang tidak dibaca dengung atau idgham bi gunnah. Justru sebaliknya harus dibaca jelas atau idhar mutlak. Contohnya fid dunya, nun seharusnya masuk ke dalam huruf ya, duya, karena itu adalah huruf idgham bi gunnah. Nah, pada bacaan ini harus dibaca jelas. Nah, itu yang disebut dengan bacaan gharib. Ada lagi bacaan bismillahi majreha, reha. Itu tidak ada dalam kaidah tajwid. Yang ada adalah a, i, u. Tidak ada dibaca Maka di sini kita harus mengetahui, mempelajari apa yang disebut dengan bacaan-bacaan gharib. Bacaan-bacaan yang tidak sesuai dalam kaidah tajwid. Nah, ini dirangkum dalam buku khusus namanya bacaan gharib. Nanti akan kita bahas pada bab berikutnya, bab yang membahas tentang bacaan-bacaan gharib. Lalu berikutnya bacaan tafhim dan tarqiq. Tafhim artinya tebal, tarqiq artinya tipis. Apa yang dibaca tebal dan apa yang dibaca tipis? Contohnya bacaan ro. Ro, apabila ro itu berharokat fathah atau a, maka dibaca tebal. Berharokat dhammah atau u, maka ro dibaca tebal. Ro. Atau sebelum huruf ro itu ada huruf berharokat fathah a atau huruf berharokat dhammah u, maka juga dibaca ro-nya tebal. Sedangkan ro berharokat kasroh atau i, maka ro-nya dibaca tipis. Atau sebelum huruf ro itu ada huruf berharokat kasroh, ir misalnya, maka ro-nya dibaca tipis. Ini juga ada pembelajaran pada bab khusus membahas tentang bacaan tafhim dan tarqiq. Nah, dengan target dan kiat tahsin tilawah ini ada dua. Yang pertama, kita bisa lancar membaca Al-Quran. Yang kedua, kita bisa benar membaca Al-Quran dengan proses belajar tajwid. Maka kita akan mahir membaca Al-Quran. Maka tidak sama orang yang membaca Al-Quran dengan mahir dan masih merasa kesulitan atau terbata-bata. Orang yang mahir atau mungkin maka akan bersama malaikat yang mulia lagi taat. Sedangkan yang masih membaca terbata-bata dan merasa kesulitan, maka akan mendapatkan 2 pahala. Semoga kita semuanya bisa mencapai derajat mahir atau mungkin. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempelajari huruf secara jelas atau makharijul huruf, untuk mempelajari bacaan gunnah, untuk mempelajari bacaan-bacaan mat atau panjang, untuk mempelajari bacaan-bacaan gharib atau bacaan-bacaan aneh yang tidak sesuai dengan kaidah tajwid, dan untuk mengetahui bacaan-bacaan tafhim tebal dan tarqiq atau tipis, silahkan tonton video kita yang lainnya. Semoga dapat memberikan manfaat. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.